Banyak sekali pendapat dari ahli sejarawan yang saling mengeluarkan hipotesis atau teori yang mereka miliki tentang asal-usul nenek moyang Nusantara. Kendati begitu banyak pendapat tersebut, ada pendapat yang nampaknya memiliki bukti dan dasar pemikiran paling kuat. Namun tetap saja, teori tetaplah teori, tidak akan menjadi fakta. Semakin sering teori itu digembar-gemborkan, maka terasa semakin nyata. Namun, rasa bisa saja menutupi fakta. Nah, kali ini, ada teori lagi, bahwa nenek moyang Nusantara, dan bahkan yang dimaksud pribumi asli Nusantara, adalah orang Papua. Sebelumnya kita simak dulu secara ringkas, teori-teori yang sudah beredar, biar kita tak terfokus pada satu teori saja. Teori out of Yunan. Dalam teori Yunan menyatakan, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina Selatan. Tahap pertama pada tahun 3500 sampai 1500 sebelum Masehi, dengan perahu bercadik 1. Tahap kedua terjadi pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan perahu bercadik 2. Teori ini, didasari adanya penemuan kapak tua di Nusantara, yang memiliki kesamaan dengan kapak yang ada di Asia Tengah. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara, punya kesamaan dengan bahasa Champa Kamboja. Menurut Profesor Dr. Kern, ilmuwan dari Belanda, memiliki penelitian dengan hasil yang menunjukkan, bahwa bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia, mempunyai banyak kemiripan dan dasar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Teori out of Taiwan. Ini adalah teori yang menerangkan, jika manusia yang berada di Indonesia, berasal dari Taiwan, bukan Cina. Diketahui, jika Taiwan menyimpan bukti budaya Austronesia yang tua. Sebelum sampai dan menetap di sana, orang Austronesia pertama, diyakini dari wilayah Cina Selatan. Di Cina Selatan, tepatnya di Hemudu, ditemukan sisa-sisa tembikar, alat pertanian kayu dan tulang, bukti untuk pertukangan, dan pembuatan kapal. Kemudian ada dayung, kumparan pemintal benang untuk menenun, anyaman, tali, dan sejumlah besar padi yang dipanen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan, adanya pergeseran gaya hidup berburu, yang diduga berasal dari masa Paleolitik Asia Timur, menuju ke kehidupan menetap, sambil bertani dan ternak. Kemudian, mereka bergerak menuju Kepulauan Filipina. Satu kelompok bergerak ke barat daya melalui Kalimantan, Sumatera dan Jawa, sedangkan kelompok lain, ke arah selatan menuju Sulawesi. Menurut Profesor Dr. Krom, bahwa nenek moyang Indonesia, adalah orang asli Cina bagian tengah. Mengapa demikian? Karena di Cina bagian tengah, banyak sekali sungai yang besar, yang sebagian dari mereka datang ke Indonesia pada zaman batu. Teori out of Africa. Dalam teori out of Africa menganggap, bahwa Homo erectus tertentu di Afrika, adalah nenek moyang manusia modern. Kemudian model tersebut berevolusi di suatu daerah di Afrika, selanjutnya para keturunannya bergerak cepat ke seluruh pelosok dunia. Yang mengarah ke Australia, sebagiannya memilih menetap di Nusantara. Konon, di Afrikalah, jalur Homo sapiens dilahirkan. Dan sejak saat itu, mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi. Mereka lalu mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika, hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. Teori Nusantara. Dalam teori Nusantara menyebutkan, jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah kepulauan Indonesia sendiri, bukan pendatang. Mereka tidak berasal dari luar, mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini didasarkan pada banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Tokoh-tokoh pendukung teori Nusantara seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Goris Kraf. Bahkan Profesor Muhammad Yamin meyakini bahwa sebagian dari bangsa dan suku di luar negeri bernenek moyang sama dengan Indonesia. Teori ini didasari jika bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Selain itu adanya kemungkinan jika orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Jika kita merunut suku tertua dari manusia purba, sebetulnya, sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang sudah lebih dulu menempati wilayah ini.
Dikatakan, mereka adalah bangsa-bangsa primitif, dengan budaya yang sangat sederhana. Mereka diantaranya adalah manusia Pleistosin, suku Edoid, dan suku Negroid. Kehidupan manusia Pleistosin selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kebudayaannya, sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi, kecuali beberapa aspek saja. Kemudian suku Edoid, sisa-sisa suku ini hingga kini masih ada, dan dapat kita temukan. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan, dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak Riau, dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang, adalah dua contoh peninggalan suku Edoid di masa kini. Untuk suku Negroid, di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada suku Semang di semenanjung Malaysia, dan suku Negrito di Filipina yang merupakan bukti nyatanya. Ketiga suku ini merupakan bagian dari aspek asal-usul nenek moyang Indonesia, yang tidak bisa disisihkan. Nah, kita bisa melihatnya di Papua. Secara fisik, orang-orang yang berasal dari suku bangsa di Papua, memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia. Orang Papua cenderung berbadan besar, berkulit hitam, serta memiliki rambut keriting. Mengapa bisa demikian? Jelas, leluhur suku bangsa di Papua memang memiliki ras yang berbeda dengan suku bangsa lainnya. Dalam sejarah leluhur Indonesia terdapat dua ras yang mendiami Kepulauan Nusantara sejak lama, ras Mongoloid di bagian barat dan utara, serta ras Australomelanesid di bagian timur dan selatan. Orang Papua berasal dari ras Australomelanesid, sedangkan orang Melayu dari ras Mongoloid. Meskipun demikian, leluhur orang Papua adalah yang pertama kali tinggal dan mendiami wilayah Kepulauan Nusantara di masa lalu. Keberadaannya bahkan bisa ditarik mundur saat Homo sapiens melakukan migrasi keluar benua Afrika pada 100.000 sampai 300.000 tahun lalu. Secara berkelompok dalam rombongan, mereka menyusuri garis pantai dengan terus berjalan dari Afrika hingga tiba di Asia Tenggara. Jembatan darat mereka manfaatkan untuk menyeberang Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan bergerak ke Halmahera sampai ke Papua. Mereka inilah yang jelas disebut sebagai ras Melanesia, dan menurunkan suku bangsa Papua. Orang-orang Papua adalah garis keturunan langsung mereka. Ciri fisiknya pun masih sama, yaitu rambut merah dan keriting. Bukti perjalanan tersebut ditemukan di kawasan Lida Ajer, Sumatera Barat, berupa gigi yang berumur 73.000 sampai 63.000 tahun lalu. Ada pula alat-alat batu di wilayah timur Indonesia, yang berasal dari 45.000 sampai 20.000 tahun lalu. Heri Widianto, Kepala Riset Balai Arkeologi Yogyakarta menuturkan, bahwa manusia modern awal inilah, yang kelak menjadi nenek moyang ras Australomelanesid, yang segera menyebar ke seluruh Kepulauan Nusantara sejak 15.000 tahun lalu. Awalnya, mereka menjelajah di sekitar Nugini, termasuk Kepulauan Bismarck di pantai timur Nugini Samudera Pasifik, hingga Australia Tenggara. Populasi mereka hidup, dan berkembang dengan baik di Australia hingga 30.000 tahun lalu. Sebagian menetap di Australia menjadi suku aborigin, sebagian kemudian melakukan migrasi ke Nusa Tenggara, Jawa, dan Kalimantan pada 15.000 sampai 5.000 tahun lalu. Ras Australomelanesid menguasai wilayah Kepulauan Nusantara hingga 5.000 tahun lalu. Jelas, mereka menjadi ras yang besar di Nusantara. Jauh sebelum kedatangan ras Mongoloid, ras Australomelanesid lebih dahulu menguasai Nusantara. Mereka hidup dan menetap di gua-gua Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Tidak heran, jika Peter Bellwood dalam bukunya, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia menyebut, bahwa daratan Sunda, Wallacea, dan daratan Sahul, adalah kawasan Melanesia lama. Dapat disimpulkan, orang Papua adalah keturunan langsung dari manusia modern awal yang 70.000 tahun lalu tiba di Nusantara dan menurunkan ras Australomelanesid. Sedangkan orang Nusa Tenggara adalah keturunan langsung dari orang Papua. Heri menyebut, Papua itu sulung, paling tua leluhurnya. Populasi yang mendiami Nusantara tersebut terus mengalami evolusi menjadi kelompok yang beragam. Perubahan yang dialami berupa mungilnya wajah dan tulang tengkorak. Sementara, ras Mongoloid baru tiba di Nusantara pada 5.000 tahun lalu.
Secara khusus, mereka disebut sebagai penutur Austronesia. Mereka berasal dari selatan Taiwan, yang kemudian tinggal di bekas kediaman ras Australomelanesid. Antara ras Mongoloid dan Australomelanesid, hidup bersama dalam damai. Beberapa mengalami percampuran ras melalui perkawinan, terutama yang terjadi di wilayah Wallacea, seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi. Nah, sepertinya, ciri fisik nenek moyang Nusantara bisa dilihat pada patung dan relief yang ada di candi-candi yang tersebar di Indonesia. Namun, pendapat ini terlalu gegabah, karena ada penjelasan lain dari pihak agama tertentu. Namun yang harus dimengerti dan disadari, nenek moyang Nusantara berambut keriting dan berkulit hitam. Ini memang sulit dipercaya, karena, misalnya di Pulau Jawa saja, tidak terlihat ada orang yang memiliki fisik seperti orang Papua. Ini sama seperti kasus di Inggris, di mana studi terbaru mengungkapkan manusia modern pertama di Inggris yang hidup sekitar 10.000 tahun silam berdasarkan hasil analisis DNA, rupanya berkulit hitam dan berambut keriting. Studi ini tentu saja bisa menjungkir balikan pemahaman orang sekarang, yang hanya berpatokan kalau di Inggris kebanyakan orang kulit putih. Ras berkulit hitam, di masa lalu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ini bisa kita lihat pada peninggalan Mesir kuno, yang menggambarkan orang-orang Mesir termasuk Fir'aunnya, bukanlah ras berkulit putih, tapi hitam dan berambut keriting.